Film yang dirilis pada tahun 2004 ini menceritakan tentang seorang gadis SMA yang masih berusia 15 tahun dipaksa menikah dengan seorang mahasiswa yang terpaut usia cukup jauh dengannya. Hal itu dikarenakan sang kakek yang saat itu sedang sakit meminta pada cucunya agar mau menikah dengan pria yang ia pilih. Nah, seperti apakah keseruan ceritanya? Sebelum kita mulai pada pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria di dalam pesawat yang sedang memandangi foto teman masa kecilnya. Orang ini bernama Sang Min. Di sampingnya juga ada seorang wanita yang tersenyum padanya. Ketika sampai di bandara, dengan tampang mesumnya Sang Min memandangi keindahan tubuh si wanita tersebut dari belakang. Ternyata si wanita tadi sudah mempunyai pasangan, dan Sang Min terlihat sedikit kecewa dengan hal itu. Tapi tak lama ia kembali melihat seorang gadis dengan memakai rok yang sedang melihat bunga di depan sebuah toko. Ia kemudian dengan sengaja menjatuhkan HP-nya tepat di bawah rok si gadis, dengan harapan agar ia bisa melihat isi rok dari gadis tadi. Tapi rupanya gadis itu adalah Boen. Ia adalah teman masa kecil Sang Min yang ada di foto tadi. Sang Min terlihat terkesan dengan Boen, karena ia kini telah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan seksi. Melihat kelakuan Sang Min, Boen mengatakan jika sifat mesum Sang Min sama sekali tak berubah. Saat di dalam bis, Sang Min memberikan sebuah hadiah untuk Boen. Ternyata itu adalah sebuah bra dengan motif buah-buahan. Sampai di rumah mereka, Sang Min kemudian menemui kakeknya Boen. Di sana sang kakek mengungkapkan jika dulu dirinya pernah berjanji pada kakeknya Sang Min jika nanti mereka akan menikahkan anak mereka. Tapi berhubung kedua anak mereka adalah laki-laki, jadi hal itu tidak bisa terwujud. Walhasil janji itu diturunkan pada cucu mereka, yang tak lain adalah Sang Min dan Boen diminta untuk menikah. Tapi tentu saja Boen menolak permintaan sang kakek. Ia mengatakan jika dirinya saat ini masih berumur 15 tahun dan masih ingin sekolah. Namun sang ayah mengatakan jika Boen ini bisa menikah, karena menurut aturan gadis yang sudah berusia 15 tahun bisa menikah asalkan mendapat restu dari kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Boen kemudian ngambek dan pergi dari sana. Sama halnya dengan Sang Min, ia sudah menganggap Boen ini sebagai adiknya sendiri. Kemudian Sang Min pergi ke kampus dan bertemu dengan teman-temannya. Teman-temannya merasa heran karena alasan Sang Min kembali ke Korea adalah untuk menikah. Sementara itu, Boen terlihat sedang membantu sang kakek membersihkan kamera. Di sana, sang kakek kembali bertanya tentang tawarannya menikah dengan Sang Min. Tapi Boen tetap menolak tawaran kakeknya itu. Setelah melihat sang kakek tertidur, Boen lalu membantu memaringkan tubuhnya. Keesokan harinya, Boen dan seorang sahabatnya yang bernama Hyewon terkagum dengan kegantengan kakak kelasnya yang bernama Jungwoo. Sementara itu sang kakek yang sedang berada di rumah sakit menghubungi ayahnya Sang Min dan mengatakan jika kesehatannya kian membaik dan bahkan masih bisa hidup sampai 20 tahun lagi. Namun sang kakek tetap ingin menikahkan Sang Min dan Boen sebelum ia mati. Ia meminta agar ayahnya Sang Min mau membantunya untuk bersandiwara. Ayah Sang Min lalu merusak mobilnya di depan Sang Min dan ibunya. Melihat hal tersebut, ibu Sang Min mengatakan jika pernikahan mereka sepertinya memang harus dilaksanakan. Sang Min kemudian menjemput Boen ke sekolahnya. Boen dan Hyewon lalu diajak ke sebuah restoran cepat saji. Di sana Sang Min mengatakan jika pernikahan ini memang harus terjadi. Mereka juga menceritakan semuanya kepada Hyewon. Mendengar hal itu, Hyewon memberikan kesempatan pada Sang Min dan Boen untuk berbicara berdua. Tak lama, Boen mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan keadaan kakeknya. Sementara sang kakek sedang memainkan alat monitor detak jantung. Hingga datanglah Sang Min dan Boen ke sana. Melihat keadaan sang kakek, tentu saja Boen dan Sang Min menjadi sangat panik. Sang kakek kembali menceritakan tentang persahabatannya dengan kakeknya Sang Min. Ia berkata jika janjinya pada kakeknya Sang Min sangatlah penting baginya. Kemudian sang kakek berpura-pura batuk sambil mencabut kabel monitor detak jantungnya. Dan hal itu kembali membuat Boen dan Sang Min menjadi sangat panik. Hingga pada akhirnya Boen mengatakan jika ia mau memenuhi permintaan sang kakek untuk menikah, asalkan sang kakek bisa sehat kembali. Mengetahui hal itu, semua keluarga menjadi sangat senang. Tapi tidak begitu dengan ibunya Boen. Ia masih mengkhawatirkan Boen yang saat ini usianya baru 15 tahun. Pada malam harinya, sang ibu mencoba untuk menghibur Boen. Ia juga meminta maaf pada Boen karena tak bisa berbuat banyak untuknya. Boen sampai saat ini tidak menyangka jika dirinya akan menikah. Ia sebenarnya masih ingin sekolah dan lanjut kuliah. Ia juga sangat takut jika hal ini akan tersebar di sekolahnya. Namun sang ibu mencoba untuk menenangkan Boen dan berkata jika kakeknya akan mengurus semua hal ini.
karena ternyata kakeknya Boon ini adalah senior militer dari kepala sekolahnya. Di tempat lain, Sang Min terlihat sedang minum-minum bersama temannya. Di sana, para sahabatnya tidak menyangka jika Sang Min akan menikah dengan gadis berumur 15 tahun. Hari pernikahan pun akhirnya tiba. Boon merasa jika dirinya telah ditipu oleh sang kakek, dan ia juga ingin membatalkan pernikahan ini. Tapi sang ibu melarang Boon untuk melakukan hal itu. Ia mengatakan jika Boon melakukan hal itu, maka acara pernikahan ini akan berubah menjadi acara pemakaman. Acara pernikahan Boon dan Sang Min pun berjalan dengan lancar. Di sana, para tamu juga menguji kecantikan dari Boon. Mereka pun mulai melaksanakan sesi acara dengan hikmah. Sampai acara pernikahan itu selesai, sang ayah mengatakan pada Sang Min agar ia tak melakukan hal itu dulu pada Boon, mengingat saat ini Boon masih berusia 15 tahun. Tapi Sang Min tak mau mempedulikan hal itu. Ia berkata akan melakukan apapun yang ia mau pada istrinya. Sang Min dan Boon kemudian pergi untuk berbulan madu ke Pulau Jeju. Sampai di bandara, Boon berkata jika ia ingin ke toilet dan akan segera menyusul Sang Min ke pesawat. Tapi sampai pesawat akan segera take off, Boon belum juga datang. Sang Min yang panik ingin mencari Boon keluar. Tapi hal itu tidak diperbolehkan oleh si pramugari. Dan si pramugari menyuruh agar Sang Min tetap berada di kursinya. Pasangan yang berada di belakang Sang Min juga mengejeknya karena menganggap Sang Min ini norak dan baru pertama kali naik pesawat. Hingga pada akhirnya pesawat pun tinggal landas. Dan ternyata Boon memang sengaja untuk tidak pergi bersama Sang Min ke Pulau Jeju. Setibanya di Pulau Jeju, Sang Min kembali dibuat kesal dengan pasangan yang tadi mengejeknya di pesawat. Kini pasangan ini malah merebut taksi yang ingin ia tumpangi. Di rumah, orang tua Boon terlihat sedang mengobrol. Di sana, si ibu mengingatkan si ayah jika ia tak ingin memiliki cucu dulu sebelum Boon menyelesaikan sekolahnya dan kuliah. Dan sang ayah pun menyanggupi hal itu. Mereka tak tahu jika ternyata saat itu Boon berada di depan rumah sambil melihat foto keluarga yang dipajang di sana. Hingga kemudian Boon pun pergi. Saat di hotel, Sang Min merasa risih dengan pasangan yang sedang bercumbu tepat di bawahnya. Mengetahui jika pasangan itu adalah orang yang tadi mengejek dan merebut taksinya, Sang Min kemudian mengambil air di kloset dan menyiram pasangan tersebut dari atas. Keesokan paginya, saat Sang Min berjalan sendiri di pantai, ia tak sengaja bertemu dengan Hyewon yang sedang studi tour bersama teman-temannya. Di sana, Hyewon menanyakan di mana keberadaan Boon. Tapi belum sempat menjawab, teman-teman Hyewon yang kepo dengan Sang Min membuat Sang Min terjatuh. Dan sialnya, ia terjatuh tepat di atas Hyewon. Hal itu membuat guru mereka yang bernama Guru Kim mengira jika Sang Min akan berbuat mesum pada muridnya. Namun karena tak ingin ada perdebatan, Sang Min pun memilih kabur. Di sisi lain, ternyata Boon saat ini sedang berada di sekolah. Ia kemudian dihampiri oleh Jungwoo yang ingin mencuci muka. Pada saat itu, Sang Min mencoba untuk menghubungi Boon, namun Boon malah mereject panggilan dari Sang Min. Jungwoo lalu mengajak Boon untuk main lempar bola. Tak hanya itu, ia juga mengajak Boon untuk jalan-jalan. Hingga akhirnya, di sana Jungwoo menyatakan perasaan sukanya pada Boon. Sang Min juga terlihat masih mencoba untuk menghubungi Boon. Pada malam harinya, Sang Min mencoba untuk merayu seorang wanita di sebuah taman hiburan. Tapi ternyata wanita itu tak lain adalah gurunya Hyewon. Hyewon kembali menanyakan keberadaan Boon. Lagi-lagi belum sempat Sang Min menjawab, Guru Kim sudah ada di sana dan langsung saja menghajar Sang Min. Singkat cerita, kini tibalah Sang Min kembali ke rumah. Begitu juga dengan Boon yang kini sudah terlihat ada di depan rumah. Sang Min yang sebenarnya sangat kesal mencoba untuk menahan diri dan menyuruh Boon untuk mengganti bajunya agar keluarga mereka tak curiga. Kini semua keluarga menyambut kedatangan mereka berdua dengan jamuan makan malam. Sang Min dan Boon mencoba untuk terlihat bahagia di depan keluarga besar mereka. Hingga selesai acara makan malam, Sang Min kemudian mengajak Boon untuk pergi ke kamar mereka. Keesokan harinya, Sang Min mengajak seluruh keluarga untuk melihat apartemen yang akan ia tinggali bersama Boon. Di sana, semua keluarga tampak bahagia, tapi tidak dengan ibunya Boon. Ia khawatir jika nanti ia akan memiliki cucu sebelum Boon menyelesaikan sekolahnya. Ketika hari sudah malam, Sang Min dengan santainya pergi ke kamar dengan hanya mengenakan celana kolor saja. Boon yang melihat hal itu menjadi geli dan menyuruh Sang Min untuk pergi dari kamar. Tapi bukannya pergi, Sang Min justru mulai menggoda Boon. Dan walhasil Boon yang kalap tak sengaja menusukkan pulpen yang ia pegang ke kepalanya Sang Min, yang membuat darah menetes dari kepalanya. 아이, 장난친 거네.
Keesokan harinya di sekolah, Boeun bercerita ke Hyewon jika ia tak ikut pergi bersama Sang Min ke Pulau Jeju. Lalu Hyewon menanyakan apa yang Boeun lakukan ketika tidak bersama Sang Min. Kemudian sambil berbisik, Boeun berkata jika ia pergi berpacaran dengan Jungwoo. Ia juga berkata jika Hyewon harus merahasiakan hal ini. Hyewon yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Sementara itu, Sang Min terlihat sedang minum-minum bersama teman-temannya. Di sana, Sang Min berkata jika istrinya itu sangat nurut padanya. Ia pun langsung menghubungi Boeun dan menyuruhnya datang ke sini. Dan tak lama tibalah Boeun di tempat itu. Karena masih belum cukup umur, Boeun sempat dilarang masuk ke tempat itu. Namun setelah Sang Min mengatakan jika itu adalah istrinya, Boeun pun diperbolehkan masuk. Mereka pun kembali melanjutkan perbincangan. Salah satu teman Sang Min yang bernama Jisoo memperkenalkan diri pada Boeun. Keesokan harinya, Boeun dilabrak oleh 3 orang siswi geng sekolah. Mereka tak terima jika Boeun telah menjalin hubungan dengan Jungwoo. Tapi tak lama Jungwoo datang membela Boeun. Ia juga menegaskan jika dirinya memang benar telah berpacaran dengan Boeun. Jungwoo kemudian menghibur Boeun agar tak usah mempedulikan ketiga siswi itu. Yang tanpa mereka sadari, dari kejauhan Hyewon mendengar percakapan mereka. Setelah itu, Boeun menemani Sang Min untuk berbelanja di supermarket. Boeun yang bertingkah seperti bocah hanya diam saja di troli, sedangkan Sang Min yang mengambil semua makanan yang mereka butuhkan. Tapi karena saking fokus mengambil makanan, Sang Min tak sadar jika trolinya masih berjalan, dan walhasil Boeun jadi menabrak makanan yang ada di sana. Dalam perjalanan pulang, Sang Min menggendong Boeun yang kakinya masih sakit akibat kejadian tadi. Sambil sesekali ia menggoda Boeun dengan berkata jika pantat Boeun ini besar sebelah. Saat di rumah, kembali Sang Min menggoda Boeun sambil sesekali melemparkan buah dan sayuran. Hingga akhirnya masakan mereka pun matang, dan mereka pun makan dengan lahap. Saat akan mencuci piring, perdebatan lagi-lagi terjadi, dan mereka akhirnya sulit untuk menentukan siapa yang akan mencuci piring. Pada akhirnya, Boeun lah yang mencuci piring. Kemudian ketika Sang Min selesai mandi, Boeun malah menarik celana Sang Min dan tertawa lebar karena telah membalaskan dendamnya. Tapi Sang Min malah berbalik arah dan justru kini ia yang menggoda Boeun. Esoknya Boeun terlihat sedang menemani Jungwoo yang akan bertanding. Ia juga memberikan bekal makanan ke Jungwoo. Sementara Sang Min yang baru bangun terlihat sangat kelaparan. Ia kemudian makan sisa makanan yang dibuat oleh Boeun. Sambil menonton TV, Sang Min memakan makanan itu. Ternyata di TV ia melihat Boeun yang sedang menyemangati salah satu pemain di sekolahnya. Sang Min lalu pergi ke kamar Boeun, dan di sana ia mendapati foto Boeun dan Jungwoo. Pada saat pelajaran olahraga, Hyewon bercerita jika semua siswa di sekolah sudah tahu tentang hubungan Boeun dan Jungwoo. Hyewon terlihat kesal karena Boeun yang sudah memiliki suami justru malah kembali berpacaran dengan Jungwoo. Dan sebelum pergi, Hyewon mengatakan jika ia juga menyukai Jungwoo. Kemudian Jungwoo mendatangi Boeun yang sedang mencuci alat pel. Ia pun membantu Boeun untuk mencuci alat pel itu. Karena ingin kembali latihan, Jungwoo bergegas pergi. Tak lama, Hyewon kembali menghampiri dan berkata jika ia iri dengan Boeun karena memiliki suami sekaligus pacar. Di tempat lain, Jisoo memberitahu Sang Min dan kedua rekannya jika pembagian tempat magang mereka telah keluar. Dan ternyata Sang Min akan magang di sekolahnya Boeun. Mendengar hal itu, Sang Min kemudian tertunduk lemas. Ia ingin memberitahu Boeun tentang hal ini, tapi ia tak tahu harus mulai dari mana. Sampai keesokan harinya, Sang Min pun mengantar Boeun ke sekolahnya. Belum sempat mengatakan tentang magangnya, Boeun pun berlalu pergi. Ia kemudian kembali bertemu dengan Guru Kim, dan Guru Kim langsung mengajak Sang Min ke ruang kepala sekolah. Tak lama, kepala sekolah tiba dan menyuruh Guru Kim untuk keluar. Di sana, kepala sekolah berkata agar Sang Min menjaga Boeun, karena di sekolah ini hanya dia yang tahu jika Boeun sudah menikah. Di dalam kelas, Boeun terlihat murung karena Hyewon sahabatnya malah menjauhinya. Dan tak lama Guru Kim datang, kemudian langsung memperkenalkan Sang Min sebagai guru magang di sana. Tentu saja hal itu membuat Hyewon dan Boeun sangat terkejut. Sementara murid yang lain malah memuji ketampanan Sang Min. Malam harinya, untuk menyambut kedatangan Sang Min, para guru mengadakan acara makan bersama. Di sana, Guru Kim terlihat menyukai Sang Min, dan ia pun mulai melancarkan aksinya. Tapi Sang Min malah terlihat risih menghadapi Guru Kim yang sangat agresif. Setelah selesai makan malam, Guru Kim malah mengajak Sang Min untuk kembali minum-minum. Tapi saat dalam perjalanan, Sang Min kemudian meninggalkan Guru Kim dan menyuruh si supir untuk mengantarnya pulang. Saat sampai di rumah, Boeun yang sudah menunggu Sang Min dari tadi terlihat kesal karena teleponnya tidak diangkat oleh Sang Min. Ia juga mengingatkan Sang Min agar bisa menjaga rahasia mereka.
Pada pagi harinya, Sang Min terlihat kebelat ingin pipis. Tapi ternyata Boen masih ada di kamar mandi dan melarangnya untuk masuk ke kamar mandi. Walhasil karena sudah tak tahan, Sang Min akhirnya pipis di wastafel. Dan karena sedang terburu-buru, Sang Min yang ingin mengambil sapu tangan justru tak sengaja malah mengambil celana dalam milik Boen. Dan ketika di kelas, Sang Min yang merasa mual ingin mengelap keringatnya. Boen yang melihat jika yang dipakai Sang Min adalah celana dalamnya, langsung mengebrak meja untuk mengalihkan perhatian teman-temannya. Saat pelajaran telah usai, Hee-won menghampiri Sang Min dan berkata agar Sang Min selalu mengawasi istrinya. Dan tak lama, Guru Kim kembali datang dan mengajak Sang Min untuk makan siang. Sang Min yang sebenarnya tak mau, jadinya terpaksa memenuhi ajakan Guru Kim. Tentu saja hal itu menjadi tontonan semua siswa yang ada di sana. Boen yang juga melihat hal itu lantas menyindir Sang Min. Tapi Sang Min berkilah jika masakan Guru Kim lebih enak dari masakan di kantin. Kemudian ketika akan pulang, Sang Min menghampiri Jungwoo dan bertanya, apakah ia yang bernama Jungwoo? Tapi Jungwoo merasa heran karena berkali-kali Sang Min memastikan apakah ia yang bernama Jungwoo. Ditambah lagi, Sang Min bertanya apakah sushinya terasa enak. Keesokan harinya, Guru Kim ternyata datang ke apartemen Sang Min. Tentu saja hal itu membuat Boen dan Sang Min menjadi sangat panik. Bergegas mereka membereskan barang-barang yang bisa membuat Guru Kim curiga. Ketika Guru Kim telah masuk, ia melihat ada bayangan orang di balik gorden. Saat akan mengeceknya, segera Boen menggunakan gorden itu dan langsung lari keluar rumah. Sang Min beralasan jika itu adalah adiknya yang sedikit mengalami gangguan jiwa. Ketika kembali mengajar, salah satu siswi bertanya tentang siapa cinta pertama dari Sang Min. Kemudian Sang Min bercerita jika cinta pertamanya adalah satu-satunya orang yang mengunjunginya selama 3 tahun wajib militer. Mendengar hal itu, Boen menebak jika orang yang dimaksud oleh Sang Min adalah Jisoo. Sang Min dan kedua rekannya kembali mendapatkan undangan wajib militer. Dan karena ini adalah kewajiban, Sang Min lalu berpamitan pada Boen untuk melaksanakan latihan militer. Di sela-sela latihan, Boen kemudian datang dan membawakan Sang Min bekal makan siang. Teman-teman Sang Min yang lain tentu saja jadi iri dibuatnya. Saat dalam perjalanan pulang, ada 2 orang preman yang menghampiri Sang Min. Karena mereka mengira Sang Min ini adalah seorang mucikari. Tak terima dengan hal itu, Sang Min pun mencoba melawan. Tapi ternyata malah ia yang dihajar. Boen yang tak ingin tinggal diam langsung memukuli preman itu dengan kayu. Hingga di kantor polisi, si polisi tak percaya jika mereka adalah suami istri. Karena menurutnya Sang Min ini lebih terlihat seperti mucikari. Dan untuk membuktikannya, Sang Min lalu memanggil kepala sekolah. Tapi ternyata Guru Kim juga ikut ke sana. Yang pada akhirnya Guru Kim tahu jika Boen dan Sang Min telah menikah. Ia pun menjadi sangat kecewa. Esoknya Guru Kim masih terlihat kesal dengan Sang Min. Kemudian ia mengumumkan tentang festival tahunan sekolah. Ia juga membagi murid ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan persiapan festival tahunan itu. Tapi di situ Boen malah mendapatkan tugas untuk melukis dinding sendirian. Mendengar hal itu, Sang Min memprotes keputusan Guru Kim. Namun Guru Kim mengabaikannya dan berlalu pergi. Setelah itu, Hee-won terlihat sedang memperhatikan Boen yang sedang melukis dinding sendirian. Kemudian Sang Min datang dan mengajak Hee-won pergi. Tak lama, Hee-won lalu menghampiri Boen. Di sana, akhirnya mereka berdua kembali berbaikan. Esoknya, Hee-won dan Boen kembali melanjutkan pekerjaannya. Dan tak lama, Guru Kim datang untuk mengecek hasil kerja mereka. Guru Kim tak menyangka jika mereka bisa mengerjakannya secepat ini. Guru Kim lalu pergi dari sana seraya tersenyum sinis kepada mereka. Setelahnya, mereka pergi ke toilet untuk mencuci tangan. Di sana, mereka membahas tentang Sang Min dan hubungan mereka sebagai suami istri. Yang tanpa mereka sadari, 3 orang siswi mendengar percakapan mereka. Kini, Sang Min dan kedua temannya mulai memperbaiki hasil gambaran dari Hee-won dan Boen. Di tempat kaset, terlihat Donggu bersama 2 temannya berada di sana. Ia meminta kedua temannya untuk merekam dirinya yang akan menyatakan cinta pada seorang gadis. Saat merekam, teman-temannya tak sengaja melihat Boen yang sedang berkencan dengan Jungwoo di sana. Dan mereka malah lebih fokus merekam Boen dibandingkan Donggu. Kemudian ketika Sang Min sedang makan bersama keluarga besar, ia menghubungi Boen agar cepat pulang ke rumah. Dan dengan cepat, Boen pun pulang ke rumah. Acara makan pun telah selesai. Kini Donggu ingin memperlihatkan video saat ia sedang menyatakan cinta pada gadis pujaannya. Yang tanpa ia sadari, di dalam video itu terdapat Boen yang sedang kencan dengan Jungwoo. Tentu saja semua orang menjadi kaget dibuatnya. Boen yang melihat hal itu langsung pergi dari sana. Sang Min juga kemudian pergi menyusul Boen.
Boon lalu meminta maaf pada Sangmin atas semua yang telah ia perbuat. Namun Sangmin mengajak Boon untuk pulang ke rumah agar keluarga mereka tak khawatir. Boon juga mendengarkan rekaman telepon yang memberitahu jika Sangmin dan kedua temannya telah memperbaiki gambar yang dibuat oleh Boon. Boon pun segera pergi ke sekolahnya. Dan betapa terharunya dia setelah melihat gambar yang telah diperbaiki oleh Sangmin. Pagi harinya, Boon pergi ke kamar Sangmin, tapi ternyata Sangmin tidak ada di sana. Ia kemudian membuka sebuah buku agenda yang ada di sana, yang mana di dalamnya ada selembar surat yang ternyata surat itu adalah surat yang pernah ia kirimkan pada Sangmin saat ia wajib militer dulu. Di situ baru Boon menyadari bahwa cinta pertama yang pernah dikatakan oleh Sangmin ternyata bukanlah Jisoo, melainkan dirinya. Kini festival sekolah pun telah berlangsung. Boon terlihat sedang menemui Jungwoo. Di sana, ia meminta maaf karena telah egois. Kemudian, ia memutuskan hubungan mereka. Boon lalu pergi ke pentas dan duduk di samping Hyewon sambil mencari keberadaan Sangmin. Ternyata, Sangmin duduk di deretan kursi guru. Kemudian, salah satu siswi meminta Sangmin untuk memberikan kata sambutan ke atas panggung. Sangmin lalu menceritakan tentang pengalamannya selama menjadi guru magang di sekolah ini. Siswi itu lalu menyuruh Sangmin untuk berkata jujur tentang status pernikahannya dengan Boon. Mendengar hal itu, semua orang di ruangan itu menjadi terkejut. Tapi Guru Kim malah terlihat puas karena dendamnya akan terbalas. Sangmin lalu berkata bahwa benar jika ia telah menikah dengan Boon dan meminta seluruh siswa agar tak mempermasalahkan tentang status Boon karena Boon tetaplah seorang gadis yang berusia 15 tahun. Tiba-tiba Boon naik ke atas panggung. Ia mengatakan jika dirinya tidak mau dianggap sebagai anak yang berusia 15 tahun. Dan di sana, ia juga mengatakan jika dirinya benar-benar mencintai Sangmin. 나 오빠를 사랑하는 것 같아. Sangmin lantas mencium kening Boon diikuti dengan tepuk tangan dari semua siswa. Sementara itu, Jungwoo terlihat duduk di samping Hyewon. Dan film pun berakhir.